suara tinggi, ya, apa volume toa ketika azan. Ya alhamdulillah. Ya, kalau di zaman sekarang terbantu dengan pengeras suara. Ya, terbantu dengan pengeras suara. Sehingga nggak harus dengan orang yang suaranya keras. Ya, kalau orang suaranya udah keras, banter, lantang, ditambah lagi dengan pengeras suara, ya akhirnya bisa memekakkan telinga, gitu kan? Nah, makanya volume diatur, ya. Kalau di sound system, bagian sound system itu ada yang standby, yang ceramah siapa, wah ini ustadznya keras, itu volumenya dikecilin dikit, diatur lagi. Pokoknya membuat jamaah tetap nyaman. Ya, kita kalau ngelihat ruang sound systemnya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu luar biasa, ternyata besar, banyak remote itunya yang kontrol mereka. Nah, ini baik. Iya. Kadang ada ustadz yang suaranya sudah kenceng, lantang, nempel lagi sama mic. Waduh. Ya, kita tersiksa dengan suaranya. Harusnya agak jauh, atau panitia yang peka untuk mengatur volume, ya. Nah, intinya seperti itu. Ya, suara azan kah, suara taklim kah? Ya. Jadi volumenya yang disesuaikan. Iya. Gitu ya. Wallahu alam. Apalagi kalau pemerintah mengatur jangkauan suara, ya, selagi mereka bukan melarang suara azan nggak boleh keluar, ya sudah, kita patuhi. Itu sebagai rakyat dalam perkara yang ma'ruf, kita mematuhi setiap kebijakan ulil amri kita. Iya. Nah, kan yang diatur hanya volume suara, bukan dilarang pakai pengeras suara. Jelas ya? Apalagi kalau dengar kisah sebagian orang yang mu'allaf masuk Islam, di antaranya ketertarikannya terhadap Islam karena umat Islam itu sangat toleran. Umat Islam itu sangat memiliki sifat empati. Ya. Ada kisah keislamannya siapa yang punya tol itu? Hamka apa siapa? Oh, Yusuf ya. Iya. Nah, itu dia cerita. Iya, karena orang tuanya sakit, ya, kemudian dia minta supaya volumenya itu dikurangi atau apa gitu, dan ternyata diterima oleh pihak DKM dan betul-betul, ya. Nah, di situ. Artinya bab-bab seperti ini yang terkadang hal yang kita remehkan, hal-hal yang kita lalaikan. Jelas ya. Intinya nggak boleh kita sampai membuat kegaduhan orang di sekitar masa terganggu, ya, dengan suara selain azan. Apalagi yang bikin berisik kan kalau sebelum azan udah anak kecil lagi salawatannya, ya. Nah, belum lagi kalau subuhnya masih lama, ya, tapi jam 4 atau setengah 4 dia sudah nyalakan mic. Iya. Nah, ini yang membuat nggak nyaman. Makanya bisnis properti itu kalau dekat masjid katanya nggak laris, kurang bagus, nggak laku. Punya teman bisnis properti, wah, dekat masjid kampung katanya nggak laku, susah. Kebanyakan kenapa? Itu Pak, dekat masjidnya berisik. Coba kalau di dekat masjid Ahlus Sunnah, ya, Masya Allah, malah merasa apa? Nyaman. Kenapa? Karena tidak terganggu dengan suara-suara berisik speaker, kecuali apa? Azan. Dan dia merasa senang sehingga mengetahui waktu-waktu sholat diingatkan, ya. Nah, seperti itulah ketika syariat dijalankan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadza siratun mustaqim.